Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi ini kita udah masuk bab yang kedua ya. Apa itu bab kedua? Yaitu sistem koordinat kartesius. Untuk submateri yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah mengenal letak posisi suatu benda. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Pada slide yang kedua ini, hal yang pertama yang kita pelajari adalah membaca denah letak benda. Perhatikan denah lokasi tempat di bawah ini. Di sini ada gambar jalan ya. Di mana tentunya kalau kita mau baca suatu denah pasti akan ada titik acuan. Nah, titik acuan pada gambar ini disebut dengan arah mata angin. Berikut gambarnya yaitu U sebagai utara, S sebagai selatan, T sebagai timur, dan B sebagai barat. Dari denah ini bisa kita lihat bahwa ada puskesmas, ada persawahan, ada kantor polisi, ada komplek perumahan, ada pasar tradisional, ada bank, ada kebun kelapa, dan yang terakhir ada sekolah. Dari denah ini kita dapat memperoleh informasi bahwa yang pertama, sebelah barat bank terdapat pasar. Yang kedua, sebelah selatan kantor polisi ternyata terdapat puskesmas. Dan yang ketiga, sebelah utara persawahan ada kebun kelapa. Itulah cara membaca denah. Denah dapat kita baca atau dapat kita dapatkan informasi dengan lengkap bila terdapat titik acuan. Titik acuan di sini adalah arah mata angin. Oke, kita masuk slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah menentukan koordinat posisi suatu benda. Apa itu koordinat? Koordinat adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang datar atau ruang. Perhatikan, di sini ada kebun jeruk, kebun apel, dan kebun mangga. Perhatikan denah di samping. Kebun buah digambarkan dengan sistem koordinat. Bentuknya seperti gambar di samping ya. Pada sistem koordinat, letak suatu tempat dinyatakan dengan baris dan kolom. Maka dapat kita tentukan bahwa kebun jeruk terletak pada baris 1. Kita perhatikan kebun jeruk pada baris 1 ya. Dan kolom F. Dapat ditulis bahwa kebun jeruk berada pada posisi
1,F. Yang kedua, kebun apel. Kebun apel terletak pada baris ketiga dan kolom C. Dapat ditulis bahwa posisi kebun apel yaitu terletak pada 3, C. Yang ketiga, kebun mangga. Kebun mangga terletak pada baris kelima dan kolom E. Dan dapat ditulis atau posisi kebun mangga yaitu pada 5, E. Gampang ya cara menentukan koordinat posisi suatu benda. Jadi yang dibaca dari baris baru ke kolom. Oke, kita masuk slide berikutnya. Yang ketiga yaitu menentukan letak kota pada peta. Perhatikan di sini Pak Denny punya peta ya. Peta apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah peta Pulau Jawa. Di sini kalau kita perhatikan, dia ada beberapa kota ya, yaitu ada Cilegon, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, peta ini dapat kita baca yaitu menggunakan titik acuan yang dikenal dengan arah mata angin. Berikut gambarnya. U sebagai utara, S sebagai selatan, dan T sebagai timur, dan B sebagai barat. Pada peta dapat kita ketahui, nah sekarang dari peta ini kita bisa ketahui letak posisi dari setiap kota. Pada ini ambil dua contoh aja ya. Yang pertama adalah kota Semarang. Kota Semarang kalau kita lihat, dia berada pada 6 derajat lintang selatan dari baris dulu ya, sampai dengan 7 derajat lintang selatan, dan 110 bujur timur sampai dengan 111 bujur timur. Satu lagi nih biar lebih jelas. Pak Denny ambil kota Surabaya. Kota Surabaya kalau kita perhatikan, kita lihat dari barisnya dulu. Ternyata dia terletak pada 7 derajat lintang selatan sampai dengan 8 derajat lintang selatan dan 112 bujur timur sampai 113 bujur timur. Oke ya, gampang. Oke anak-anak, untuk hari ini pertemuannya cukup seperti ini. Ini sebagai perkenalan ya untuk memasuki bab kedua. Kalian ingat-ingat saja bagaimana cara membaca posisi atau letak suatu benda baik pada peta ataupun pada bentuk koordinat. Oke, cukup itu saja dari Pak Denny. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Dan yang kedua, tetap semangat belajar ya. Dan yang terakhir, Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.